meriahnya Festival Pacu Jalur di tepian Narosa, Kuansing Riau, para pengunjung auto terpukau. Apalagi Pacu Jalur 2025 kali ini pecahkan rekor. Targetnya sih 1,5 juta penonton dengan perputaran uang mencapai 75 miliar rupiah. Hal itu sekaligus menegaskan kalimat nenek moyang kita adalah pelaut, bukan isapan jempol belaka. Tak hanya di Riau, Palembang pun terkenal dengan kekuatan perahunya yang telah menemani perjalanan bumi Sriwijaya sejak masa silam. Tapi ternyata ada banyak kisah di balik perahu Sungai Musi, dari kearifan lokal, mistis, sampai perahu maling. Ada sekitar 15 pengrajin perahu yang sudah membuat perahu sejak tahun 90-an di Kampung Perigi, Kelurahan Dua Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Proses pembuatan perahu nyatanya benar-benar dilakukan di tepian Sungai Musi. Sungai sepanjang 720 km yang membentang dari Provinsi Bengkulu dan bermuara di Selat Bangka, Sumatera Selatan, konon memiliki banyak mitos dan legenda tersembunyi. Tak heran, para pengrajin perahu pun memiliki pantangan tersendiri. Macam-macam lah, nantang-nantang dia, ingin melihat dia, ngomong jorok-jorok itu tidak boleh itu. Kalau kita lagi di atas air itu. Lalu orang tua dulu katanya hari Sabtu sama hari Selasa. Tapi kalau sekarang enggak. Kalau bagi aku tidak aktif, semua hari itu bagus. Tidak aktif. Sosok goib penunggu Sungai Musi disebut hantu banyu atau hantu air. Digambarkan bisa berubah wujud seperti anak kecil yang memiliki rambut panjang dan tak segan menyerang siapapun yang mengganggunya. Namun, sosok astral ini konon malah menolong para nelayan ketika kapal mereka terbalik dan akan tenggelam. Kita bekerja itu ya pertama gitu kan berdoa. Itu jangan ngomong macam-macam, kita kerja-kerja baik. Mudah-mudahan ya kita aman-aman baik. Selama ini alhamdulillah kita tidak ada kendala ini. Di kampung ini ada 2 jenis perahu yang dibuat. Perahu ketek atau perahu kayu biasa dan speedboat atau perahu mesin dengan kecepatan tinggi. Selain di perairan Kota Palembang, pemasaran perahu produksi Kampung Perahu juga di Banyuasin, Musi Banyuasin, dan sejumlah daerah perairan lain di Sumatera Selatan. Bisa dibilang, Kampung Perahu lah tempat cikal bakal perahu ketek yang hingga kini banyak digunakan masyarakat setempat. Jadi kalau kita gak namain Kampung Perahu wajar, emang asalnya. Sebelum ada perahu ketek, dulu di kita sini banyak perahu tambangan, pakai dayung. Nah, pangkalannya di sini. Dulu ada juga namanya Pak Effendi, penduduk kita asli sini. Dia bisa bikin perahu. Setelah ada ketek, jadi perahu dayung itu berkurang. Jadi banyak minat ke perahu ketek. Rata-rata membuat satu perahu makan waktu sekitar 15 sampai 25 hari, tergantung ukuran dan modelnya. Jika sudah dipasang mesin, satu perahu bisa dijual di kisaran harga 30 juta rupiah. Uniknya karena terbiasa, para pengrajin di sini sudah tak perlu lagi menggambar sketsa model perahu. Enggak, itulah sudah ini lah, cara bikinnya itulah sudah hafal itu. Tidak perlu digambar lagi. Sebab ukurannya kita langsung semua tahu. Kalau ukuran 10 meter macam ini, 12 meter macam ini. Membuat perahu tak bisa menggunakan sembarangan kayu. Selain harus ringan agar mudah mengapung dan dikendalikan saat berada di atas sungai, daya tahan kayu terhadap air juga penting agar tidak cepat rusak. Karena itulah kayu meranti dianggap paling tepat menjadi bahan utama perahu. Kalau kayu meranti itu tahan air nih. Tahan air. Kekuatannya bisa tahan 5-6 tahun itu. Kayu lain ada, tapi ketahannya kurang itu. Cepat rusak, cepat buruk banyak, cepat lapuk.
Agar perahu tak bocor, getah pohon damar dicampurkan dengan minyak tanah untuk nanti menghasilkan perekat yang biasa disebut dempul. Karena memiliki sifat viskoelastis saat dipanaskan, getah damar bisa menempel kuat pada permukaan kayu dan tetap elastis meskipun sudah mengeras. Kalau anti bocor itu Bu, pertama kita pakai tali, kedua kita kasih dempul, ketiga ya kita seng, itu pakai seng, dilapis seng lagi itu. Itulah kunci anti air itu. Sejak dulu ketika jalan raya dan jembatan belum sebanyak sekarang, masyarakat tepi sungai sudah menggunakan tambangan atau perahu dayung untuk menyeberangi sungai. Hingga sekarang, perahu masih terus digunakan untuk menyeberang atau mengantarkan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain karena dinilai lebih efisien. Pedagang juga orang-orang misalnya, katakanlah pempek misalnya. Pempek itu dijual dengan perahu. Misalnya katakanlah buah-buahan keperluan sehari-hari itu orang dengan perahu dan berkeliling dari satu kampung ke kampung lain. Karena hampir seluruh wilayah ini sungai. Dalam beberapa catatan, pedagang Tiongkok abad 10-15 yang menggambarkan betapa berbahayanya jalur perdagangan di sekitar Sumatera. Alasannya tentu keberadaan perompak dan pencuri. Para bajak laut dan pencuri sungai ini biasanya mengincar kapal-kapal dagang yang membawa komoditas berharga dari rempah-rempah, emas, perak, tekstil, dan hasil bumi lainnya. Kondisi geografi Sungai Musi dengan jaringan anak sungainya yang rumit memungkinkan perompak melancarkan serangan dadakan dan melarikan diri dengan cepat. Perompak biasanya akan bersembunyi di balik semak-semak lebat atau di antara pulau-pulau kecil di sungai sambil menunggu mangsa yang lengah. Begitu target muncul, mereka akan melancarkan serangan kilat, naik ke atas kapal dagang dan merampas isinya. Perahu bukan sekedar alat transportasi bagi masyarakat di sepanjang Sungai Musi. Perahu adalah simbol kehidupan, warisan budaya, dan jembatan antar generasi.